Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mengetahui tips agar mampu ikhlas dalam menuntut ilmu. Sekarang tinggal action. Tinggal mengamalkan tips-tips tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan tips-tips ini. Setelah kita memahami ini, tentunya masih ada sisa pertanyaan, bagaimana sih gambaran praktek ikhlas dalam menuntut ilmu? Karena sejauh ini kita tahu ikhlas ya karena Allah gitu. Kita sudah ngomong ikhlas karena Allah. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Gambarannya bagaimana? Seseorang itu bisa ya dikatakan telah niat ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Taib. Inilah dia pembahasan kita insyaallah, yaitu gambaran praktek ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan dalam menuntut ilmu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, merupakan kewajiban kita. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi dia adalah kewajiban atas setiap orang Islam. Maka niatkan ketika kita mencari ilmu, itu hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gambaran yang lain, niatkan dalam rangka mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Siapa yang memerintahkan mencari ilmu? Allah dan Rasulnya. Maka niatkan, ya, saya mencari ilmu ini dalam rangka taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Karena merekalah, ya, Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian gambaran yang lain, niatkan untuk menjaga syariat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat ini, ya, lewat perantara Rasulnya. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita untuk menjaga syariat ini. Karena menjaga syariat Allah itu dengan belajar, ya, dengan belajar. Ketika seorang muslim jauh dari belajar agamanya, maka agama akan tersia-siakan. Betapa banyak ajaran Rasul sekarang makin samar, dianggap sebuah kesesatan, dianggap sebuah radikalisme, ya, dianggap sebagai ciri-ciri terorisme. Ini masalahnya di mana? Karena kurangnya kita belajar mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Dan seandainya syariat Allah ini, ya, tidak dijaga oleh ulama, apa yang terjadi? Maka akan muncul berbagai macam kemaksiatan, akan muncul berbagai macam kesesatan, ya. Makanya kata Al Hasan Al Basri, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, niscaya, ya, manusia seperti hewan, tidak memiliki aturan, ya. Lihat para ulama yang telah lahir membela Islam, memurnikan agama Allah. Semisal, ya, para ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang yang menolak hadis Nabi, maka Imam Syafi'i bangkit untuk membantah mereka, menjaga syariat Allah. Kemudian Imam Ahmad ketika tersebar fitnah, ya, tentang Al-Quran adalah makhluk, ya, Al-Quran adalah makhluk, ini adalah kesesatan. Karena sejak zaman dulu, generasi sahabat sampai generasi tabi'ut tabi'in, mereka bersepakat Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian Imam Ahmad menjadi pembela yang kokoh, ulama yang tegar dalam menghadapi fitnah, ya, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan ini membuktikan apa?
membuktikan Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini dengan ilmu, ya, dengan para ulama. Dan sekarang para ulama sudah banyak wafat, ya, dan ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Allah mengangkat ilmu bukan dengan diangkat langsung, tapi diwafatkannya para ulama. Oleh karenanya, ya, niatkan dalam mencari ilmu untuk menjaga syariat Allah, dan carilah ilmu kepada para ulama, karena para ulama semakin sedikit. Kemudian gambaran praktek selanjutnya adalah niatkan mengikuti Nabi dan para salaf. Nabi, ya, memerintahkan kita mencari ilmu, dan Nabi, ya, telah belajar kepada malaikat Jibril. Lihat ketika hadis tentang pertanyaan Jibril, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, Nabi mengatakan di akhir, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi Jibril mengajarkan kepada kalian tentang, ya, agama kalian, tentang Islam, iman, dan ihsan. Nabi belajar. Bahkan Allah memerintahkan Nabi untuk berdoa, meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Rabb, berilah aku tambahan ilmu. Dan para salafus saleh kita terdahulu memberikan teladan yang sangat gigih, yang sangat bagus dalam menuntut ilmu. Mereka lalui perjalanan yang jauh, kesusahan hidup, beratnya perjalanan mencari ilmu. Jadi niatkan untuk mengikuti, meneladani Nabi dan salafus saleh kita terdahulu. Kemudian gambaran berikutnya adalah niatkan akan mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tanpa amal itu adalah sebuah kesia-siaan. Pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Apa nilainya pohon tanpa buah? Hanya membuat kotor dengan daun-daunnya yang berguguran. Tapi ketika pohon itu berbuah, mereka, ya, orang-orang, ya, tentu ingin menikmati buah tersebut, manis. Sufyan Ats-Tsauri pernah berpesan, innama yahtifu al-ilmul amala fa in ajaba wa ila irtahal. Ilmu itu memanggil untuk beramal, memanggil kita untuk mengamalkannya. Jikalau kita jawab panggilan tersebut, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Tapi jikalau ilmu itu tidak kita amalkan, maka lenyaplah ilmu tersebut. Jadi niatkan dalam menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, karena itulah tujuan ilmu dicari. Ibnu Mas'ud pernah berpesan, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu huwal khasyah. Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat, bukan banyak-banyakan hafalan, tapi ilmu, ya, adalah apa yang mendatangkan rasa takut, yaitu pengamalan. Rasa takut kepada Allah, ya, dengan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian gambaran selanjutnya adalah niatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Iya, diri kita ini bodoh, ya. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Oleh karenanya, mari kita angkat kebodohan kita. Untuk beribadah kepada Allah harus butuh ilmu. Bermuamalah dengan orang lain harus butuh ilmu. Menjalani kehidupan harus butuh ilmu. Maka angkat kebodohan dari diri agar menjadi insan yang selamat dunia akhirat. Tidak cuma diri sendiri, tapi angkat juga kebodohan. Niatkan mengangkat kebodohan dari orang lain juga. Kita tidak boleh hanya soleh sendiri, ya, alim beramal sendiri, tapi kita ajak orang lain dalam kebaikan ini. Kita angkat kebodohan dari orang lain. Inilah manhaj Nabi SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang terdekat kalian. Angkat kebodohan dari keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Sahabat besar Ali bin Abi Thalib mengatakan, radhiyallahu an, maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah adibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka, ajarilah mereka.
Maka dengan mengangkat kebodohan dari diri sendiri agar kita bisa beribadah dengan benar, bertauhid dengan lurus, bermuamalah dengan baik, ya, menjalani kehidupan dengan sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita angkat kebodohan kita dengan belajar. Kita ajak orang lain dalam kebaikan ini, agar orang lain juga selamat dari neraka Allah, agar orang lain selamat dari kesalahan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.